Ya. Maka Rasul mengingatkan, mengajarkan kepada kita bahwa Islam pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka bentuk kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah dengan kita ya mentaatinya. Karena hakikat dari kita mentaati Rasul adalah mentaati Allah. Karena hakikat kita di dalam mengikuti petunjuk Rasul, kita sedang mengikuti apa yang Allah perintahkan. Sehingga Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-64. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun kecuali untuk ditaati. Kecuali untuk ditaati. Maka seorang Rasul, seorang Nabi yang Allah utus untuk kita taati. Dan Allah pun menyebutkan, Man ata Allah, man ata ar-rasula, faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulnya, aslinya, hakikatnya dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hakikat kita taat kepada Allah dengan mengikuti ajaran apa yang Rasul perintahkan kepada kita. Ya. Sehingga inilah makna dua kalimat syahadat. Apa artinya ketika seorang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tetapi ketika beribadah tidak mau ikut aturannya. Terus artinya syahadat apa? Oh enggak begini, saya pengen ibadahnya cara saya begini kok. Saya pengennya begitu kok. Ya. Terus apa makna syahadat apa kalau kita nggak mau taat? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a. Tidaklah kami mengutus Rasul kecuali untuk ditaati. Taati dalam urusan apa? Tentunya dalam urusan ibadah. Karena seorang Nabi dan Rasul yang Allah telah mengutus bukan urusan dunia. Bukan diutus untuk mengajarkan elektronik, mengajarkan tentang urusan dunia, tetapi urusan yang berkaitan ibadah. Kenapa? Karena berlalunya zaman, bergantinya zaman, ibadah yang Rasul ajarkan kepada kita tidak berubah dengan perubahan zaman. Adapun kalau dunia akan berubah sesuai dengan perubahan zaman dan waktu. Kalau dulu nggak ada HP, sekarang ada HP. Dulu HP-nya jadul, nggak seperti ini. Cuman buat WA, buat nelpon, sama buat SMS. Dulu kalau nelpon, nggak bisa lihat orangnya, sekarang bisa langsung. Perkembangan zaman akan berubah. Tetapi ibadah ya tidak akan pernah berubah dengan perubahan zaman dan waktu. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka yang pertama, bentuk syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah dengan kita ya mentaati Rasul. Pertama, membenarkan kabarnya. Kita benarkan kabar dari Nabi. Baik yang masuk akal atau enggak masuk akal. Contohnya apa yang tidak masuk akal? Ya tentang perkara yang gaib. Tentang hari kiamat. Kita hari ini belum hari kiamat. Tetapi Rasul mengkabarkan kejadian-kejadian hari kiamat. Ataupun Rasul mengkabarkan awal penciptaan manusia. Atau umat-umat terdahulu yang Rasul pun tidak melihatnya. Maka ketika itu Rasul yang menyampaikan, maka wajib bagi kita sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena hakikatnya kita mentaati Rasul, menerimanya dan meyakini. Maka itu sebuah bukti kita mengikuti wa manittaba'ani. Kita mengikuti atau kita menjadi pengikutnya. Bang orang saja ya misalnya ada ya misalnya tentara misalnya dipanggil atasannya, sini siap, kamu nanti jaga ya di sebelah sana, siap, laksanakan, kan begitu ya. Padahal untuk akhirat kan juga belum tentu, walaupun mungkin dunia dapat uang, kan begitu.
Apalagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita nggak sami'na wa ta'na, siap laksanakan? Padahal Allah jelas-jelas yang mengutus. Jelas-jelas Allah yang mengutus untuk kita untuk mengajarkan agama kita. Dan sudah pasti kebaikan yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat nanti. Dan sudah pasti akan kita dapatkan dunia dan akhirat. Yang pertama, membenarkan kabarnya. Baik yang menurut kita masuk akal atau yang tidak masuk akal sekalipun. Kalau itu yang mengucapkan Rasul, maka Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad mengucapkan itu dari hawa nafsunya, kecuali wahyu yang telah disampaikan. Kemudian mentaati perintahnya. Bukan cuma membenarkan kabarnya, mentaati dan melaksanakan. Kenapa? Hakikat kita dari cinta kepada Allah adalah dengan kita mentaati Rasulnya. Inilah makna dari asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, atau di sini disebutkan setelah kalimat syahadat, wa tuqimas sholata, engkau mendirikan salat. Makna dari tuqimas sholata banyak di dalam Al-Quran. Wa tuqimus sholata wa aqamus sholata wa iqamis sholati. Apa makna aqama yuqimu? Maknanya mendirikan. Bukan sekedar laksanakan sholat, bukan, dirikan sholat. Apa bedanya? Bedanya orang melaksanakan sholat dengan mendirikan sholat ada bedanya. Apa bedanya? Kalau melaksanakan sholat, bisa jadi dia tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya. Yang penting melaksanakan. Entah benar, entah salah, saya laksanakan. Ya. Waduh, sholatnya cepet banget. Ya. Sholat tarawih sekian rakaat 5 menit. Wah, cepet bener ini. Ya. Tetapi ketika disebut dengan iqamis shalah wa tuqimus shalah, Rasul menyebutkan wa tuqimas shalah, dirikan sholat, maka sholat ini yang sesuai dengan pertama, petunjuk Rasul. Bagaimana petunjuk Rasul? Rasul yang mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti saya sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian ngelihat saya sholat. Loh, kita kan nggak ngelihat Rasul sholat, Ustaz. Wong kita waktunya zamannya nggak bareng. Iya, kita nggak sholat, tetapi hadisnya kan banyak. Hadisnya ya menyebutkan banyak. Dari apa? Dari mulai awal sampai akhir. Ya. Maka apa yang dimaksud sholat? Sholat adalah ibaratun anil aqwali wal af'ali makhsusatun tuhtahu bit takbir wa tuhtamu bit taslim. Sholat adalah suatu ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan ya, yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, itu sholat. Orang kan kadang-kadang kalau ditanya sholat apa mas? Ya, sholat itu lihat aja di masjid, ya tahu ini orang sholat. Tapi apa arti sholat itu sendiri? Sholat adalah ya suatu ucapan ataupun perbuatan yang dimulai dari apa? Takbir diakhiri dengan salam, ya, diakhiri dengan salam, itu makna sholat. Sehingga setelah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka laksanakan sholat, dirikan sholat. Dan Rasul ngajarin, shollu kama ra'aitumuni usolli. Dalam Al-Quran disebut banyak tentang sholat, wa aqimus sholah, dirikan sholat. Tetapi tata cara sholatnya gimana? Kita kalau nggak diturunkan, tidak diutus Rasul, kita nggak bisa tahu tata cara sholat. Bagaimana berdirinya, bagaimana takbirnya, sampai mana mengangkat tangan, di mana bersedekap, bagaimana posisi ruku, tangannya di sebelah mana, di paha, di lutut, atau di bawah, kemudian doanya apa. Ketika sujud, posisi tangan sebelah mana, apa yang harus nempel, posisi kaki harus seperti apa. Ketika
setelah bangkit dari sujud, duduk di antara dua rakaat, ya, apa yang dibaca, posisi tangan seperti apa, ketika i'tidal, ya, doanya apa, posisinya seperti apa, doanya apa, sampai salam dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran hanya mengingatkan, memerintahkan, wa aqimus sholah, dirikan sholat, wa tuqimus sholah, dirikan sholat. Maka aneh bin ajaib ketika ada orang hari ini hanya mengamalkan Al-Quran dan meninggalkan sunnah Nabi, dan dia tidak membutuhkan sunnah Nabi, terus sholatnya gimana? Dalam Al-Quran gak disebutkan tata cara dari takbir sampai salam, gak ada. Rokaatnya gimana? Doanya apa? Jumlah bilangan rokaatnya mana? Karena Al-Quran, wa tuqimus sholah, dirikanlah sholat, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Rasul mengajarkan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian lihat saya sholat. Dari mana kita melihat Rasul sholat? Lihat dari hadis-hadisnya. Sekarang sudah tinggal baca. Para ulama ya telah menulis, ya telah menulis kitab-kitab, ya judulnya sifat sholat Nabi, dari mulai berdiri sampai akhir diterangkan. Ya, selama ini kita sholatnya ngikut yang mana nih? Jangan-jangan kita nggak sesuai lagi nih. Maka mulailah belajar. Kenapa? Karena sholat ini adalah amal yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan. Sholat ini adalah pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan. Rasul bersabda di dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu indallahi as-shalah. Amal kebaikan, amal perintah-perintah yang Allah perintahkan, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, macam-macam amal-amal yang diperintahkan, yang pertama akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat as-sholah, sholat. Sebelum amalan-amalan yang lain, sholat dulu. Begitu. Inna awwala ma yuhasabu indallahi as-sholah, sholat. Nah kita sampai hari ini apa yang sudah kita pelajari dari sholat kita? Apa yang sudah kita lakukan? Ya, jangan sampai cuman menjadi rutinitas tanpa membekas. Maka mulailah ya dengan kita belajar. Ya, walaupun sedikit demi sedikit, pelan-pelan, namanya belajar itu harus apa? Harus serius. Di antara keseriusan belajar sabar. Pelan-pelan, dikit-dikit. Ya, Al-Qur'an turun 23 tahun. 23 tahun, pelan-pelan. Ya, maka yang pertama adalah sholat. Kemudian sholat ini juga Rasul mengingatkan bahwa sholat ini pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Sebagai pembeda antara muslim dan kafir dalam sholat. Gak ada orang kafir itu sholat. Maka sebagai pembeda. Cuman anehnya kadang-kadang ditanya, mas sampean muslim, mas muslim, nih lihat KTP-nya. Sholat masih males. Mau gak nyenengan jadi orang kafir? Sembarangan kamu. Ya, saya muslim, gini-gini muslim, tapi kok nggak sholat? Nah ini, ya. Tapi kok nggak sholat? Ya nantilah, malas lah, itu dia. Padahal Rasul mengingatkan bahwa pembeda antara muslim dan kafir dalam sholat. Ya. Maka syukuri kita, Allah memberikan hidayah. Jangan tinggalkan amalan, ya, amalan yang mulia ini. Kemudian yang ketiga, setelah dua kalimat syahadat, ya, kemudian sholat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat, dan bayar zakat. Ya. Apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat adalah disebutkan, zakat adalah khissatun muqaddaratun min malin makhsusatin fi waqtin makhsusin yusrafu fi jihatin makhsusah. Makna dari zakat adalah harta yang sedikit, ya, yang dikeluarkan dari harta yang khusus, atau harta sedikit yang dikeluarkan dari harta yang khusus, fi waqtin makhsus, di waktu yang khusus, dan diberikan orang-orang yang khusus. Itu zakat. Ulangi, pada nyatet enggak ini?
Apa tadi? Ya, zakat adalah sedikit dari harta yang diambil dari harta yang khusus. Kemudian di waktu yang khusus dan diberikan kepada orang-orang yang khusus. Jadi jangan sampai ini rukun Islam. Ya, biar kita tahu minimal secara artinya dulu lah, minimal. Ya, kalau pengen lebih rinci ya nanti ada pembahasannya sendiri. Ya, minimal kita tahu, oh zakat itu artinya. Apa maknanya? Diambil dari harta, ya sedikit dari harta yang diambil dari harta yang khusus. Maknanya apa? Sedikit. Kenapa? Karena 2,5%. 97,5% buat jenengan, gitu loh. Ya. Jadi lebih banyak buat antum. Bayangkan kalau yang 97,5-nya yang harus dikeluarkan untuk zakatnya dengan 2,5. Jatuh, nggak ada orang pengen kaya kalau begitu. Wah, saya nggak jadi orang kaya. Lu kenapa? Banyak banget yang di zakat, ya, untuk dikeluarkan untuk zakat banyak banget. Maka Allah itu Maha Penyayang. Nggak semuanya, cuma 2,5-nya. Ada hak untuk orang lain. Maka jumlahnya berapa yang sedikit tadi? 2,5. Dari harta yang khusus. Khusus apa ini maknanya? Tidak setiap harta yang kita miliki itu ada zakatnya. Ada yang dikhususkan. Di antaranya ada emas, perak, ada pertanian, ada hewan, ya hewan ternak ada. Ya. Rumah, ya rumah nggak ada zakatnya. Nah begitu. Tuh rumahnya gede kok, ya mau gede mau kecil nggak ada. Karena ada harta yang khusus, tidak semuanya. Ya tidak semuanya. Nah begitu. Ya HP ini saya mahal beli misalnya. Ya sudah, itu bukan masuk ya dari itu. Beda dia apa? Ya menghindari zakat untuk beli sesuatu, ya beda lagi. Wah biar nggak kena zakat, duit saya buat beli rumah yang gede. Biarin rumah kan nggak ada. Wah, itu beda lagi, itu ya menghindari atau dia lari dari kewajiban zakat, beda lagi. Tetapi secara asal ada harta yang dikhususkan untuk dia keluarkan zakatnya. Di antaranya emas, perak, ya, atau harta uang itu masuk ke dalam emas. Ya. Maka ini ada pembahasan khusus tentang harta yang wajib untuk dizakati. Sehingga ya apa tadi? Ya, bagian harta yang sedikit dari harta yang khusus. Kenapa? Khusus ini enggak semua. Tidak semua. Nanti bisa belajar ya untuk tentang zakat. Kemudian fi waqtin maksusin, di waktu yang khusus. Maknanya apa? Enggak setiap hari kita zakat, terus enggak. Atau setiap gajian zakat terus juga enggak. Ya, karena orang itu kan beda-beda. Ada yang mungkin pendapatannya harian, orang jualan, kasihan kalau jualan itu suruh zakat tiap hari, repot nanti. Lah kalau jualan itu uang becak, nanti ya repot nanti dosa tiap hari pendapatannya, masa suruh zakat gimana, nggak makan kan gitu. Ini ada. Jadi di waktu yang khusus. Apa makna yang khusus ini? Pertama, waktu yang khusus ya pertama adalah ketika hartanya sudah nisab, sudah masuk ke nisab. Apa itu nisab? Jumlah harta yang dia atau jumlah minimal harta yang dimiliki itu sudah sudah melebihi batas untuk mengeluarkan zakat. Jadi enggak setiap orang punya uang zakat, tapi ada waktu khusus. Kapan? Ketika jumlah hartanya sudah jumlah minimal dari kewajiban zakat. Ada yang disebutkan bahwa ya 85 gram emas, yang 90 gram emas, ya kurang lebih segitulah. Ya. Nah itu, jadi enggak setiap saya punya duit berapa? 20 juta, wajib zakat sampai enggak. Ya.
Walaupun seandainya dia sudah masuk ke dalam nisab jumlah, dia sudah memiliki harta minimal untuk mengeluarkan zakat, jumlah minimal yang dia wajib untuk zakat, enggak langsung ketika itu. Punya uang 300 juta. Wah, sudah ada nisab ini. Sudah ada nisab. Sudah masuk nisab, wajib zakat 2,5%. Belum. Tetapi waktu yang khusus, pertama nisab, yang kedua sudah berputar selama 1 putaran, 1 haul. Ya, 1 haul, 1 tahun. Hol-hol, nah begitu kan. Kalau orang terkaya begitu. Sudah berputar 1 tahun. Dan ini hitungan hijriyah. Ya, misalnya 1 Muharram misalnya. Besok 1 Muharram, ya, tahun baru, ya kan. Itu jenengan sudah punya uang 300 juta, sudah masuk tuh. Sampai tahun depan, ya, tahun depan Hijriah 1 Muharram duitnya malah lebih 500 juta. Ah, di situ. Maka di situ apa? Ada kewajiban membayar zakat. Ya, enggak langsung ketika sudah nisab, oh wajib, enggak. Ditunggu. Kenapa? Karena orang itu kan pengeluaran bisa bertambah, bisa berkurang. Ya 300 juta sudah masuk nisab, ternyata bayar kontrakan, bayar anak sekolah, ya untuk makan, bayar listrik, bayar pam, BPJS, pulsa. Ternyata tinggal apa? Ya, tinggal 100 juta. Wah. Ya, maka ya tidak, makanya dengan itu ya setahun. Misalnya kalau di tengah-tengah gimana habis? Misalnya bukan habis, jadi tengah-tengah berkurang dan sudah di bawah nisabnya. Ya sudah. Terus nanti ada lagi setelah itu sesuai nisab lagi, maka dihitungnya ukurannya dari awal dia mulai sudah minimal nisab, minimal dia sudah wajib, ya, begitu. Dihitungnya dari sudah memiliki harta itu, bukan dari dari awalnya. Misalnya ginilah, gampangnya gini, gampangnya kalau kita hitung dengan hitungan Masehi, Januari punya nisabnya, sudah sampai nisabnya. Di bulan Juni pengeluaran bertambah banyak, kan namanya orang kan pengeluaran bisa sedikit bisa banyak. Ternyata di bulan Juni berkurang, tinggal 50 juta. Berarti kan sudah nggak nyampe nisab, pengeluaran banyak. Di bulan Desember dapat lagi, misalnya dapat lagi. Ya, di bulan Desember sampai nisab lagi. Ngitungnya dari Januari apa Desember? Ngitungnya dari Desember. Bukan Januari. Oh berarti saya wajib nih Januari besok. Karena kemarin itu ya mulai dari Januari. Walaupun di bulan Juni berkurang. Tapi sekarang udah mau Januari. Enggak, dihitungnya mulai itu dan 1 putaran aman lancar gitu loh. Nah, itu zakat. Wa yusrafu fi jihatin makhsusah, dan diberikan orang-orang yang khusus. Dibagi ke orang-orang khusus, enggak setiap orang dapat harta zakat. Hartanya khusus, uang yang diambil untuk zakat ya khusus, enggak semuanya. Kemudian juga di waktu yang khusus dan diberikan untuk orang-orang yang khusus. Siapa orang-orang yang khusus? Antum nanti lihat dalam surat At-Taubah. Ya, tulis saja di situ, siapakah yang berhak mendapat zakat? Nanti ada dalam surat At-Taubah. Ya, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Di antaranya ada mu'allaf, orang yang lagi tertarik, sudah tertarik dengan agama Islam, kasih zakat 10 juta, wah langsung masuk Islam, gitu kan. Ya begitu, biar tambah senang. Ya, itu di antaranya. Atau orang yang baru masuk Islam, ya itu harus ya untuk biar kuat Islamnya, biar tambah kuat semangat, maka diberi zakat. Ya, untuk orang yang sudah ada tertarik dengan Islam, kasih. Atau orang yang baru masuk Islam biar imannya kuat, tidak mudah terombang-ambing dengan cobaan yang banyak, kasih zakat. Ya. Kalau dulu enak, zaman dulu ada yang ngingetin, namanya amil zakat itu, yang memang sudah ditugaskan di zamannya khalifah itu sudah diingatkan. Ya, ada yang ngingetin kita.
data, Pak, so sudah ada nanti tahun depan didatangi, Pak, jenengan sudah waktu tahun kemarin sudah sekian harta dan sekarang kita mau kalau sekarang sudah masih sesuai kita mau ambil zakat, ada ngingetin. Nah, sekarang antum yang ngingetin siapa? Maka hati-hati. Kalau kita punya harta, kita nggak punya catatan sendiri, ya nggak ada yang ngingetin. Kata Allah dalam Al-Quran, maka hartanya sebagai apa? Pembakar punggungnya nanti dari kiamat kalau nggak dikeluarkan. 6 itu zakat. Selanjutnya watasuma Ramadan, puasa Ramadan. Ini kan singkat ya, minimal tahu arti dulu. Nggak mungkin pembahasan kitab zakat selesai dalam ya bukunya aja tebel khusus kitab zakat. Minimal kita tahu oh zakat seperti itu. Watasuma Ramadan, puasa Ramadan. Apa itu puasa? Maka puasa Ramadan maknanya adalah imsakun minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati taqarrubi ilallah. Makna puasa adalah menahan dari yang membatalkan, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat ibadah. Itu puasa. Tadi udah sholat sudah, zakat sudah, ini puasa. Ya, menahan diri dari yang membatalkan. Ada yang membatalkan puasa. Ya, kalau puasa Ramadan sudah dibahas banyak. Pembatal-pembatal puasa, makan disengaja, minum disengaja, hubungan suami istri dan seterusnya ada. Menahan, ya. Tiap hari menahan, iya, tapi apa ada waktunya? Kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Ya. Jadi apa? Enggak full seharian ya, mumet enggak makan. Ya ada waktunya. Ya ada waktunya. Dan juga apa? Ma'aniyati taqarrubi ilallah. Ada niat. Niatnya apa? Ibadah. Ya, wah saya ini enggak makan, enggak minum loh dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kenapa Bu niatnya? Saya lagi pengen diet. Ya, ini beda lagi niatnya ini berarti. Ya. Maka niatnya bukan taqarrub ilallah. Walaupun sudah menahan makan minum. Ya. Tapi niatnya apa? Niatnya bukan taqarrub atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memudahkan dalam puasa Ramadan yang wajib dalam setahun cuma 1 bulan. Dalam setahun cuma 1 bulan. Bayangkan kalau yang diwajibkan 11 bulan. Kuat jamaah? 11 bulan loh. Sebulan aja udah mumet ya. Apalagi 11 bulan. 1 bulannya istirahat. Wah berat orang itu. Tetapi Allah Maha Pengasih di cuman sebulan dalam setahun. Ya, sebulan dalam setahun. Kemudian pahalanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, kullu amal ibni Adam yudha'af. Amal dari hambaku itu dilipat gandakan. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan, satu ibadah dibalas dengan 10 sampai dilipat gandakan lebih. Illa siyam, kecuali puasa Ramadan. Ya, apa kata Rasul? Illa siyam fa innahu li wa ana ajzibihi. Dia puasa karena saya. Niat karena saya pun merahasiakan membalasnya. Saya rahasiakan, kecuali puasa dirahasiakan pahalanya. Kalau sholat 5 waktu jelas, sholat berjamaah 27. Ya, sholat sendiri ada 1 derajat. Puasa enggak ada. Barang siapa yang puasa Ramadan 1 harinya 100 derajat, pernah dengar? Enggak ada, memang enggak disebutkan. Rasul mengatakan Allah apa? Merahasiakan. Kenapa orang yang puasa bisa mendapatkan pahala besar atau kecil? Atau mungkin malah enggak dapat apa-apa. Karena bukan cuma menahan makan dan minum, tetapi menahan lisan, menahan apa? Menahan lisan, menahan juga yang lainnya. Ya. Iya enggak makan mulutnya, tapi mulutnya ngerasani orang terus. Ya, enggak puasa ngerasani nih, bisa enggak dapat pahala tuh. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya ya, disebutkan watahujal bait dan haji. Dan haji, apa makna haji? Haji adalah ya
Wa huwa qasdu Makkah li ibadati tawafi wassa'i wal wukufi bi Arafah wa sairil manasik. Makna haji itu sendiri adalah ya menuju Mekah. Menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah tawaf. Karena namanya tawaf kan cuma di sana. Bukan di alun-alun. Nah gitu. Ya tawaf di mana? Di Mekah. Maka niat untuk berangkat haji maknanya berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah tawaf pertama. Kemudian sa'i dari Safa Marwa. Nah, begitu. Kemudian setelah itu wal wukufu bil Arafah, wukuf di Arafah. Di padang Arafah itu makna haji dan juga melaksanakan manasik yang lainnya, tambahan yang lainnya ya, dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. Ini makna dari haji. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat tentang rukun Islam atau yang kita kenal dengan ya tadi disebutkan tentang Islam dan pokok di dalam agama Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini saya tidak buka pertanyaan. Mohon maaf karena ini saya ada keperluan. Ya semoga bermanfaat atau bisa ditangguhkan dulu. Nanti pertanyaannya bisa disampaikan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.